Ya, maka kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Saya silakan, kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi gitu, biasa. Kalau memang nggak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya bilang gitu. Assalamualaikum Kang Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Punten Kiai, kemarin kan Kiai beserta PCNU yang lain plus ada Ketua PWNU Jawa Barat kemarin mengadakan konferensi pers perihal penolakan terhadap MLB. Muktamar itu. Iya. Dan kemudian apa memang benar yang mendukung penolakan itu hanya 8 PCNU itu Kiai? Terus apa memang ada yang mengembuskan isu Kang Aziz dapat tekanan dari struktur yang lebih atas itu? Iya. Mohon penjelasan. Iya, mohon maaf saya pakai sorban yang Iya. Begini Ustaz Mujahidin ya, ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini juga banyak yang masuk ke saya. Saya perlu pertegas bahwa konferensi pers kemarin itu diinisiasi oleh PCNU Kabupaten Cirebon yang mengajak PCNU sekelilingnya sebetulnya. Dan kebetulan ada Kabupaten Bogor itu kan karena kebetulan lagi ada di Cirebon saja kan. Betul. Dia ada di Cirebon. Hari Selasanya kebetulan sempat kontak saya, jadi saya tahan. Nanti dulu jangan pulang dulu. Besok kebetulan ada silaturahmi NU Cirebon Raya. Jadi nggak semuanya kita undang juga, tapi kita sempat berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain, termasuk dengan Kota Sukabumi, dengan Kabupaten Sukabumi, dengan PCNU yang lain, Tasikmalaya, beberapa kabupaten yang jauh dari Cirebon. Pada prinsipnya begini, saya akhirnya sadar bahwa para pimpinan NU di kabupaten-kabupaten lain ini ternyata memiliki pengetahuan yang sama soal muktamar luar biasa ini. Bahkan mohon maaf, ketua wilayah juga baru kita kontak malam harinya dan kita jelaskan reasoningnya seperti apa. Gitu kan. Beliau sangat pendukung sekali. Beliau langsung mengatakan saya siap hadir di forum itu. Jadi begini, yang membuat termasuk ketua pengurus wilayah Kiai Haji Muhammad juga terlibat, yang lain juga. Itu murni, bahasa saya itu murni adalah aspirasi dari semua kelompok kiai-kiai yang ada di level cabang. Jadi tidak ada tekanan. PBNU saya tidak tahu. PBNU kan tahunya sudah berita itu muncul baru tahu. Sebelum itu nggak tahu. Pengurus wilayah malam harinya. Kalau pengurus cabang memang kita berdiskusi sebelum itu kan, menjajaki soal MLB itu seperti apa. Nah, ternyata semuanya memiliki pengetahuan yang sama, pemahaman yang sama tentang MLB ini. Jadi yang pertama prinsip dasarnya begini. Muktamar luar biasa yang termaktub di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini sesungguhnya adalah sebuah diktum yang tidak sembarangan kita terjemahkan. Jadi NU itu jangan disamakan dengan organisasi lain. Gitu kan. Mungkin di NU istilahnya muktamar, mungkin di tempat lain ada musyawarah, rapat, tapi yang menjadikan luar biasa. Luar biasa ini artinya diselenggarakan di luar siklus umumnya yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Perkhidmatan yang diatur berapa tahun. Kalau PBNU ya 5 tahun, pengurus cabang juga 5 tahun. Akhirnya kalau luar biasa itu diselenggarakan jika dipercepat dari siklus itu. Nah, kemudian muncul diskusi-diskusi kita bahwa ini ulama-ulama bisa melibatkan diktum MLB di dalam organisasi NU ini pasti punya tujuan. Harus kita pahami lembut. Betul. Karena kalau tradisi kita memahami sesuatu itu, terutama dalam teks-teks syariat itu tidak hanya mantuknya saja. Orang kadang-kadang memahami itu pendekatannya mantuk saja yang diucapkan saja, tapi mafhumnya tidak pernah dibaca. Kita hanya bisa meraba makna eksplisitnya saja, tapi implisitnya tidak pernah kita baca. Nah, teman-teman sepakat bahwa secara implisit sebetulnya MLB itu bagian dari kerangka besar kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdzur. Jadi sesuatu yang sifatnya darurat kadang-kadang bisa kita lakukan. Kalau dalam syariat itu sesuatu yang sifatnya tidak boleh, kalau darurat itu boleh saja dilakukan. Nah, jadi MLB ini kan siklus yang tidak normal. Pertanyaannya kalau tidak normal, boleh tidak? Nah, ulama-ulama melihat, pasti begitu. Dilihat apa masalahnya, kan begitu. Apa masalahnya? Lah, sejauh ini yang kita cermati, yang kita analisa,
termasuk kemarin yang mengatasnamakan presidium muktamar itu kan, betul. MLP itu kan membuat rilis kan, saya pelajari, saya baca, kesimpulan saya, loh ini kok dunia semua, ini kok sifatnya dugaan semuanya, ya sekalipun dengan fakta-fakta. Contoh begini yang kelihatan sekali faktual itu, contoh misalnya, mereka menyatakan bahwa PBNU sudah melanggar ADRT karena sudah menerima gitu kan tambang, konsesi tambang dari pemerintah. Kenapa kok melanggar? Karena sudah sejak awal di dalam forum Bahsul Masail tambang batu bara itu dihukumi haram oleh putusan Bahsul Masail. Karena haram ini lalu NU melanggar kok, haram kok dilanggar. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Pertanyaannya, haram itu min haitsu ainihi, min haitsu nafsihi, atau min haitsu arjihi? Apakah dilihat dari perspektif memang tambang itu sendiri tidak boleh? Ini kan mahdan ini kan, tambang itu tidak boleh, atau min haitsu aridi, dari sisi sesuatu yang timbul dari perbuatan menambang. Nah, ini harus kita lihat. Nah, kalau kita mau jujur, namanya mengeksploitasi alam itu ya sudah menjadi bagian dari kewajiban kita imaratul ardi. Manusia itu kan punya fungsi khalifatullah. Maka karena khalifatullah, maka bagaimana memanfaatkan seluruh potensi alam semesta ini dimaksimalkan untuk kepentingan seluas-luasnya, kepentingan maslahat seluas-luasnya. Nah, jelas kan? Nah, oleh karena itu kita harus pelajari kenapa kok NU menghukumi haram. Oh, ternyata di situ merusak ekologi. Orang-orang aktivis lingkungan, nggak ada yang setuju itu dengan penambangan. Tidak ada yang setuju. Para aktivis dan pegiat lingkungan tidak akan ada yang setuju dengan kegiatan penambangan. Pertanyaannya, kok kenapa mereka bisa tidak setuju? Apakah pemerintah tidak mengatur soal menyeimbangkan ekosistem? Sebetulnya ada, Ustaz Mujahidin. Kalau mau kita kupas itu ada aturan soal bagaimana seorang pengusaha tambang itu harus mereklamasi, aturan soal bagaimana menyisihkan untuk social corporate responsibility-nya, aturan untuk bagaimana melaksanakan kegiatan penambangan itu dengan mempertimbangkan aspek hifdzun nafas. Ada di situ. Ada istilahnya itu aturan-aturan yang terkait dengan keselamatan, keselamatan pekerja. Semuanya ada. Intinya menjaga keseimbangan dan keselamatan. Betul, ada reklamasinya. Nah, justru saya melihat kalau NU, ormas-ormas lain diberikan kesempatan untuk menambang, inilah momentumnya. Kalau menurut saya, inilah momentumnya untuk merubah wajah penambangan yang dalam tanda kutip selalu identik dengan mafia. Itu kalau dikelola oleh ormas-ormas yang punya fatsun soal akhlakul karimah, soal syariat, saya yakin itu diajak kolusi tentang korupsi pada saat membayar PNBP, penerimaan pajak bukan negaranya, itu pasti tidak mau. Diajak kong kali kong untuk secara mafia itu kan menekan masyarakat agar pembebasannya mulus, itu juga pasti tidak mau. Bahkan mohon maaf, pada saat nambang ini, kalau yang paham tambang pasti akan tahu izinnya timah, izinnya boksit, izinnya zirkonium, izinnya galena misalnya. Sementara di dalamnya itu banyak material lain yang sama bernilai. Kalau bicara galena, ikutannya pasti ada emas. Bicara zirkonium pasti ada emas. Bicara timah pasti ada emas. Ikutannya di situ. Belum ada lagi aspek-aspek yang ada titanium, ada macam-macam. Kalau yang mengelola NU, yang mengelola Muhammadiyah, lalu ketika dilihat menemukan banyak kandungan-kandungan situ, saya yakin ulama-ulama akan lapor ke negara. Ini kandungannya begini, kandungannya begini, kandungannya begini. Apakah itu tidak merubah wajah tambang kita yang tadinya populer dengan bahasanya merusak lingkungan? Itu pasti akan menjadi baik. Inilah momentumnya kita memperbaiki sistem usaha tambang di Indonesia ini. Jadi kalau bahasa saya, ini bahasa yang lebih ekstrim, saya akan bisa mengatakan bahwa NU, Muhammadiyah, PUI, Al-Irsyad, dan ormas-ormas lain yang basicnya adalah keagamaan, fatsunnya adalah akhlakul karimah, pendekatannya adalah syariat, saya katakan wajib terlibat di dalam pengelolaan. Kenapa? Kalau diam saja, Ustaz Mujahidin, Ustaz Mujahidin orang itu nih, diam saja artinya ridho terhadap apa yang dilakukan oleh penambang liar. Ridho bisa, ridho bina, ya tawadhu minhu. Itu kaidah, itu sesuatu yang kita restui, maka dampak dari yang kita restui pun akan berdampak kepada kita. Kebagian dosa kan? Kebagian dosa, misalnya mafia sampai diem saja, ya sampai dosa, padahal sampai tahu kan mafia di mana itu. Makanya soal ini khilafiyah, dzuniyah, jangan dianggap ini melenceng dari ADRT. Nah, maka oleh karena itu saya akhirnya dan banyak kiai yang lain yakin betul bahwa hari ini tidak ada momentum muktamar luar biasa itu diafirmasi, dilegalkan. Semua kiai saya yakin, saya jamin itu, karena mereka semuanya
mengungkapkan dengan sesuatu yang sifatnya dzaniyah. Tadi kepemimpinan akan lebih baik, belum tentu. Mau ganti pimpinan akan belum tentu. Mau ganti apalagi belum tentu semuanya. Dzaniyah. Sementara mafsadatnya depan mata. Apa coba? Ya bisa langsung saya jawab. Logikanya, ketika sesuatu yang sifatnya satu lalu kemudian dipecah-pecah. MLB ini kan salah satu instrumen untuk memecah ini kan. Maka pasti tafarruq, akan muncul tafarruq, akan muncul tanazuk, pertikaian, betul. permusuhan pasti muncul, saling berpisah pasti muncul. Dan kita tanya kepada semua ulama, apakah tindakan yang menyebabkan persatuan dan kesatuan itu hilang, apakah dihukumi boleh menurut agama? Pasti semuanya mengatakan haram. Di sisi lain citra dan muruah marwah NU. Oh iya, pasti. Jadi di mana pertanyaannya? Lalu kan orang bertanya pada kami ini kan, lalu MLB itu untuk apa? Kan sudah ada aturannya. Nah inilah kita harus jeli memahami kiai-kiai ini. MLB itu ya tentu kita lakukan kalau memang situasinya sudah turun mendesak banget. Misal contoh misalnya, naudzubillah, misalnya pimpinannya itu Rois Am, ketua umumnya tiba-tiba wafat misalnya, itu terus kemudian waktunya masih panjang, bisa saja para kiai-kiai merumuskan sudah segera kita lakukan muktamar atau terlibat fawahish itu. Oh iya, misalnya ya namanya tidak maksum, seorang kiai juga tidak maksum. Namanya tidak maksum artinya punya peluang berbuat maksiat. Kalau tiba-tiba berbuat maksiat fawahish tadi yang citranya akan menjatuhkan NU yang luar biasa, MLB ini menjadi pilihan bagi kiai-kiai untuk melegalisasi aturan-aturan organisasi ini. Jadi kalaupun ada MLB itu ya sifatnya mahal banget ya. Oh iya, harus betul-betul dihitung, harus betul-betul dihitung. Saya yakin kalau ulama-ulama kita itu faqih, ulama-ulama kita itu paham soal kaidah-kaidah fikih gitu kan, saya yakin tentang MLB seperti ini itu nggak ada yang setuju. Saya yakin. Nah, kalau setuju gimana? Nah, ini yang harus kita kupas. Kalau misalnya ada kok ngotot padahal mereka faqih, mereka alim, mutabakhir fil ulum, itu kiai-kiai itu yang berkumpul ya, mohon maaf ya, saya juga hormat taat terhadap keilmuannya. Alim. Tapi kan begini, manusia itu kan selalu diliputi oleh khoto, insan mahal khoto kan. Kita tidak sadar ternyata bisikan setan lebih dominan misalnya. Itu kan. Jadi pernyataannya, gagasannya itu justru berpotensi dikelabui oleh bujukan dan rayuan setan, sehingga menghilangkan aspek-aspek hukum yang tadi rasional tadi, gitu kan? Yang rasional itu menjadi hilang, karena soal nafsu tadi. Jadi banyak kemungkinannya tadi satu itu ya. Dan saya sih berharap ya semoga sih itu, gitu. Semoga sih itu ya. Artinya karena keluputan saja. Kalau luput kan semua orang kalau luput bisa kita maafkan. Yang paling berbahaya nih Ustaz Mujahidin, paling berbahaya dan naudzubillah kalau itu memang terjadi, adalah karena tadi ya, setiap orang yang saya yakini alim, mutabakhir fi ulumid diniyah, orang yang memang betul-betul alim di bidang ilmu agama, paham fikih, paham kaidah fikih, paham usul fikih, kemudian mengkontekstualisasi MLB tadi dengan situasi dan dampak-dampaknya gitu kan, pasti akan istilahnya itu menolak ataupun pasti akan merasa bahwa oh ini mafsadah ini pasti kan gitu kan, mafsadatnya akbar, mafsadatnya lebih besar dari manfaatnya misalnya. Nah, itu bisa jadi sesungguhnya muncul dari orang-orang yang mohon maaf ideologi NU-nya juga nggak jelas. Karena juga ya mohon maaf banyak orang juga berkepentingan NU ini tidak menjadi satu, tidak kuat. Itu banyak kelompok-kelompok tertentu yang tidak menginginkan NU seperti itu. Ya salah satunya misalnya mengkloning orang agar seolah-olah aktif di NU beberapa tahun sebelumnya misalnya kan. Tapi kita tidak tahu misalnya punya grand design yang lebih besar untuk begini misalnya, ini kan membahayakan ini. Kalau yang nomor 2 ini ya ayo kita hati-hati. Kalau yang nomor 1 sih luput lah ya, luput itu ya semua orang pasti bisa namanya khilaf itu kan nggak terbebani. Kalau orang sudah khilaf itu kan artinya kan bisa kita toleransi. Yang kedua ini yang membahayakan. Atau ada orang-orang yang sengaja memproduksi isu-isu ini untuk semata-mata kepentingan materi. Itu yang bahaya juga. NU dijadikan komoditas, gitu kan? Tapi korbannya siapa? Umat di bawah. Umat di bawah ini. Saya termasuk pimpinan yang sering berinteraksi dengan masyarakat. Hampir tiap hari saya berinteraksi dengan warga NU, urusan apapun, urusan kegiatan formal NU, urusan tradisi-tradisi NU, gitu kan? Ya termasuk tadi, tadi saya khotbah juga, habis khotbah ngobrol dengan warga NU, gitu kan? Ya termasuk kita saja Kiai. Kadang-kadang mendapat pertanyaan, permasalahan perihal ke-NU-an dari masyarakat, makanya kita perlu paham tentang hal ini. Kita tanyakan ke Kiai. Nah, betul. Masyarakat itu butuh kesejukan. Betul. Saya itu setuju itu di bawah ini butuh kesejukan, butuh ketentraman.
banyak yang tanya ke saya melalui telepon, ada yang WA, gitu. Pak Kiai, bagaimana ini kok situasi kok begini? Iya. Saya jawab, ya kita harus senantiasa tawakal kepada Allah. Iya. Ini kan bisa jadi sebagai bagian dari ujian Nahdlatul Ulama sebagai Iya. organisasi yang kita anggap sakral, Iya. didirikan oleh para kiai-kiai yang kholis itu kan. So, Yang ketika di Islam. tataran atas terjadi banyak khilafiyah atau pertentangan, itu di kalangan masyarakat bawah akan mengurang respek kepada jamiah yang kita cintai ini. Nauzubillah. Sepertinya gitu nanti ya. Ya intinya tadi ya isu MLB itu jelas merusak tatanan kultur kita di bawah. Iya, iya. Jadi MLB itu membuat resah warga NU di bawah, banyak Ya. yang menanyakan ke kami gitu kan. Karena nanti kalau sudah ada MLB dipaksakan, ya pasti terpecah-pecah, terkotak-kotak. Ulamanya juga sampai ke bawah terkotak-kotak, Iya. terpecah-pecah. Warganya Iya. terkotak-kotak, terpecah-pecah. Iya, semakin Jadi tafal. ini saya yakin tidak dikehendaki oleh siapapun ulama di Nahdlatul Ulama. Min ulama ranting, Ya. dari sejak ulama yang ada di struktur ranting sampai dengan ulama yang ada di struktur pengurus besar, Ya. dan kiai-kiai kultural yang memang mutabakhir fil ulum tadi, Iya. memang betul-betul menguasai pengetahuan agama, paham soal fikih, paham soal kaidah-kaidah. Dan kalau berbicara dari hati nurani, ya, Iya betul, Iya. itu bisa dijadiin ya. Jadi itu Iya, prinsip iya. dasarnya clear. Iya, iya. Ini sebuah statement yang mohon semuanya kita diskusikan dengan Iya. hati yang lapang, Iya. dengan sebuah kesadaran, bukan dengan emosi, apalagi misalnya mohon maaf kepentingan-kepentingan sifatnya politis. iya, iya. Intinya harus seperti itu. Iya, iya. Jadi sekali lagi ini murni ya, Iya. murni suara dari kiai-kiai yang ada di struktur pengurus cabang, khususnya di wilayah Jawa Barat, Iya. termasuk Ketua PWNU Jawa Barat, termasuk Rois Surya pengurus wilayah Jawa Barat, dan kiai-kiai kultural di pesantren-pesantren itu juga memiliki pendapat yang sama. Kalaupun misalnya ada yang menyatakan didukung oleh kiai-kiai, ya kita kembali ke sana. Termasuk berarti perihal isu yang dikembuskan ada, ya ada tekanan dari Oh nggak ada. Tadi